Sebentar lagi akan memasuki tahun 2024. Nah, sepanjang tahun 2023 ini, tidak hanya pada level nasional, akan tetapi sejumlah peristiwa di NTB sempat menjadi perbincangan se-Indonesia. Catatan NTB 1, beberapa kejadian di Bumi Gora hingga nasional yang disorot berkaitan dengan politik, kriminal, hingga isu sosial. Apa sajakah itu? Berikut rangkuman redaksi NTB 1. Yang pertama, ibu melahirkan di jalan. Peristiwa ini menimpa seorang ibu asal Desa Meang, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Perempuan inisial HPS berusia 22 tahun, asal Muntung, Desa Batu Jai, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah itu melahirkan di jalan pada Minggu 19 Februari 2023. Peristiwa tersebut bahkan sempat membuat heboh dan mengindikasikan sebagai potret buruknya pembangunan sekaligus akses kesehatan di Lombok Barat, khususnya di daerah Sekotong. Yang kedua, kader PDIP dikeroyok. Peristiwa ini juga sempat membuat heboh, tidak hanya di NTB, bahkan sampai ke level nasional. Dugaan penganiayaan ini menimpa seorang kader PDIP di Sekotong, Lombok Barat, inisial SS. Dia dikeroyok warga hingga mengalami luka parah dan dirawat di rumah sakit. Alasan SS dianiaya karena diduga telah memperkosa putri kandungnya sendiri. Kasus tersebut kemudian terungkap bahwa korban tidak melakukan pemerkosaan. Namun terjadinya miskomunikasi membuat warga terpancing emosi dan mencari korban di rumahnya. Apes saat korban pulang ke rumah, warga telah berkumpul di rumahnya dan lantas mengeroyok korban. Kasus itu hingga kini berproses di kepolisian. Sudah ada tersangka penganiayaan yang berhasil diamankan. Kasus tersebut memantik perhatian sejumlah media nasional. Yang ketiga, ex-wali kota Bima. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan mantan wali kota Bima, Haji Muhammad Lutfi, ditetapkan tersangka pada 5 Oktober 2023 lalu. Wali kota periode 2018 sampai 2023 itu menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa proyek fiktif di Dinas PUPR Kota Bima dan BPBD. Kini dia telah ditahan di rutan KPK. Kasus tersebut membuat heboh pemberitaan di Indonesia, apalagi saat itu bersamaan dengan menjelang penetapan tersangka Ketua KPK, Firly Bahuri oleh penyidik Polda Metro Jaya. Keempat, live TikTok. Awal tahun 2023, Lombok dibuat heboh dengan ulah beberapa warganya yang membuat konten live di TikTok sedang mandi lumpur. Sejumlah emak-emak di Desa Setanggor, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah mengikuti tren di TikTok, meminta gift atau hadiah dari penonton TikTok dengan melakukan mandi lumpur. Imbasnya, Lombok dibuat malu karena peristiwa tersebut menarik perhatian sejumlah media nasional. Itu membuat polisi turun tangan hingga mendatangi lokasi pembuatan live TikTok tersebut. Kelima, kasus penganiayaan oleh Mario Dandi. Beberapa waktu yang lalu, publik sempat dihebohkan dengan kasus penganiayaan Kristalino David Ozora atau Mario Dandi Satrio yang merupakan anak pejabat pajak dan Shane Lucas dan juga melibatkan anak perempuan inisial AG. AG sendiri diketahui telah divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus ini dan sedang dalam proses kasasi. Kasus penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 yang lalu. Penganiayaan itu terjadi di Kompleks Grand Permata, Ulu Jami, Pasanggerahan, Jakarta Selatan. Bermula ketika AG menghubungi David selaku mantan pacarnya dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar. Mario bersama Shane dan AG kemudian menemui David yang sedang berada di rumah temannya R di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pasanggerahan. Mario dan Shane kemudian memukuli dan menendang David berkali-kali hingga korban jatuh di belakang mobil Rubicon yang dikendarainya. Keenam, Rohingya.
Indonesia juga sempat dihebohkan dengan kedatangan pengungsi Rohingya pada tahun 2023 ini. Tercatat sekitar 1.200 orang dari etnis Rohingya yang masuk melalui Aceh sejak November 2023. Meskipun terdapat beberapa perdebatan menangani pengungsi Rohingya, ada beberapa alasan mengapa Indonesia menerima pengungsi Rohingya ini. Salah satu alasan pengungsi etnis Rohingya diterima Indonesia karena adanya Perpres 125/2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Meskipun begitu, disebutkan penanganan pengungsi yang Perpres 125 tahun 2016 harus memperhatikan ketentuan internasional. Selain itu, alasan lain adalah karena adanya prinsip non-refoulement yang mengatur bahwa negara penampung dilarang untuk mengembalikan para pengungsi ke negara asalnya, dikarenakan adanya kekhawatiran akan mendapatkan penganiayaan. Alasan terakhir adalah karena sikap bersedia yang ditunjukkan Indonesia akan penerimaan pengungsi Rohingya. Karena pada 2015 lalu, Indonesia menyatakan sikap menerima sejumlah 583 orang dari etnis Rohingya. Ketujuh, Gibran salah sebut asam sulfat. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan karena salah sebut terkait kebutuhan nutrisi ibu hamil. Pada acara diskusi ekonomi kreatif yang digelar pada acara diskusi ekonomi kreatif yang digelar di Jakarta Selatan Minggu 3 Desember 2023 lalu, Gibran menyebut ibu hamil harus dilakukan pengecekan terkait dengan kadar asam sulfat. Potongan video ucapan Gibran itu pun kemudian viral di media sosial karena asam sulfat dinilai cukup berbahaya bagi tubuh. Sedangkan nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil sebetulnya adalah asam folat, bukan asam sulfat. Kedelapan, kebakaran Bromo. Beberapa waktu lalu, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sempat dilanda kebakaran hebat. Kebakaran itu terjadi ketika sepasang calon pengantin melakukan foto prewedding dengan menggunakan flare yang kemudian memercikan api di padang rumput. Akibat percikan api itulah yang mengakibatkan kebakaran di Bukit Teletabis Gunung Bromo pada 6 September yang lalu. Dilansir dari detik.com, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup selama kurang lebih 13 hari dan diperkirakan mengalami kerugian sebesar 8,7 miliar. Kesembilan, Kemendikbudristek tak wajibkan skripsi. Media sosial sempat dihebohkan dengan rilisnya aturan baru Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang tak mewajibkan mahasiswa S1 dan D4 untuk mengerjakan skripsi sebagai syarat kelulusan. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi menyebutkan salah satu syarat perguruan tinggi tidak mewajibkan skripsi kepada mahasiswanya adalah prodi mahasiswa bersangkutan harus sudah jelas menerapkan kurikulum berbasis proyek maupun bentuk lain yang sejenis.